Selamat sore semuanya. eh kita ada bincang-bincang di sore hari nih sama seorang guru ya, guru veteran ya bisa dibilang ya Bu ya. Yang udah lama banget di Guru lama. SMP Pasundan 2 ini gitu. Jadi kita ada beberapa pertanyaan buat teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau menitipkan anaknya di sekolah SMP Pasundan 2 Kota Bandung. Jadi biar bisa tahu ya kayak gimana. Oke, okay? Langsung aja ya. Siap, Bu? Siap. Oke. Okay. Jadi gini, mungkin di Kota Bandung udah pada tahu lah ya, SMP Kota Bandung, SMP Kota Bandung, SMP Pasundan 2 Kota Bandung tuh udah tahu di mana gitu. Secara ini tengah kota dan ya udah eksis lah dari zaman dulu gitu. Tapi saya pengen tahu namanya ibu siapa? Eh, Namanya Ibu Nai. Oh, Ibu mengajar bidang studi matematika. oh, sejak kapan? Hmm. Alhamdulillah ya, Ibu mengajar di SMP Pasundan 2 itu sejak tahun 1998. Hmm. Waktu itu di bawah pimpinan almarhum Pak Jaka. Kemudian diganti oleh Pak Muhyiddin, diganti lagi oleh almarhum Bu Eti, kemudian sama Dr. Andes Ajab Bistajab, kemudian juga Dr. Andes Nana Mulyana MSI, dan mulai dari tahun 2016 sampai sekarang SMP Pasundan 2 Kota Bandung ini di bawah pimpinan Dr. Andes Apip Hamdani MPD. Berarti wah udah berapa ini ya? Udah berapa generasi apa sih? Bukan. Udah berapa kali pergantian kepala sekolah gitu dan Iya, eh perbedaannya dari dulu nih kan udah tahun 98 ya sampai iya. 2021 tuh perbedaan yang dirasakan tuh kayak gimana sih gitu. Alhamdulillah ya dari awal saya ke sini apa ya dengan niat ingin berbakti pada negara tentunya ya dengan mengajarkan anak-anak sesuai dengan kemampuan saya yaitu sesuai dengan bidangnya mengajar matematika. Dari zamannya almarhum Pak Jaka sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali perubahan-perubahan yang memang kalau sekiranya atau yang baiknya tetap dilaksanakan, yang kurangnya ya dilengkapi dan disempurnakan. Terus buat ini ya murid-muridnya sih kayak gimana sih murid zaman dulu sama sekarang kan pasti bakalan beda banget lah dari mungkin teknologi ya dulu kan nggak ada HP atau nggak HP-nya kayak gitu sekarang kan udah dikit-dikit video gitu atau TikTok atau Instagram apa nah perbedaannya tuh yang sebelum ini kan udah corona nih udah lagi apa ya ya lagi offline lah gitu kan lagi pada di rumah nah dulu-dulu itu seperti apa sih sebenarnya perbedaan murid-murid dulu sama sekarang tuh kayak gimana. Perbedaannya sangat jauh sekali ya tentunya dengan teknologi yang sangat canggih seperti sekarang ini otomatis anak-anaknya juga pasti berbeda, pasti mengikuti zaman. Kan tetapi walaupun dengan adanya teknologi yang serba wah, serba gimana ya untuk saat ini, alhamdulillah siswa-siswi SMP Pasundan 2 masih bisa diatasi, masih bisa mengikuti apa aturan dari gurunya kalau dia sedang di sekolah atau mungkin dari orang tuanya jika mereka ada di rumah. Hmm. Berarti sekarang kan udah hampir 2 tahun, 1 tahun ya? Berapa? Nggak sekolah Oh ya, offline? mau menjelang 2 tahun, setahun setengah lah. 1 tahun setengah. Terus gimana rasanya ada sedih gitu? Biasanya gitu kan di sekolah selalu ada murid, terus sekarang jadi sepi kayak gini tuh. Ya, gimana ya? Karena kita harus mengikuti aturan dari pemerintah juga demi keamanan kita, ibu bapak gurunya, tentunya demi keamanan anak murid kita ya. Apa yang merasa jenuh pastinya hal manusiawi ya. Biasa ketemu dengan anak-anak rame-rame, walaupun mungkin ya yang namanya guru matematika banyak dibenci oleh anak-anak, tapi Ya tidak benar. apalah ya. Karena itu bukan takdir ya, karena apa ya bidang studi yang memang
disegani karena kata mereka matematika itu sulit. Iya. Tapi sebenarnya tidak ya. Sebenarnya kalau kita belajar dengan tekun, dengan dari awal mendengarkan ketika guru sedang mengajar, insya Allah walaupun iya katanya matematika itu susah atau sulit, tapi kalau kitanya dengan senang hati, insya Allah pasti mudah dipahami. Iya. Itu sangat sangat rindu gitu, sangat ingin sekali segera ketemu tatap muka dengan anak-anak di kelas. Ramainya gimana di kelas, udah hampir lupa kali ya, udah hampir mau 1,5 tahun. Jadi sedih. Ya gitulah. Ya semoga aja biar cepet udahan lah gitu kan. Coronanya ya. Ya Mudah-mudahan. kayak gini terus gitu ya udah. Kita kembali lagi ya ke tentang sekolah SMP Pasanon 2 Kota Bandung. Ini udah puluhan tahun saya masih kecil. Udah terus ada gitu kan, eksis terus gitu kan dari dulu sampai sekarang gitu. Sebenarnya program unggulan apa sih gitu yang dijadikan patokan SMP Pasanon 2 Kota Bandung gitu bisa menjadi eksis ya sampai sekarang ini tuh kayak gimana sih? Oh ya. Program unggulan yang tentunya ya kita bicara dengan di bawah pimpinan Dr. Andes Api Hamdani MPD, karena memang saat ini beliau yang yang menjadi pimpinan SMP Pasundan 2 Kota Bandung ini. Salah satu program unggulannya itu sebenarnya banyak sekali ya. Yang pertama yaitu setoran hafalan ayat Quran. Nah, setoran hafalan ayat Quran ini alhamdulillah tahun kemarin ketika anak kelas 7 naik ke kelas 8, kelas 8 naik ke kelas 9, SMP Pasundan 2 itu sempat mengadakan hafalan sidang. Aduh, maaf sidang. ya, kami itu sudah sidang. agak tua jadinya Okay. lupa itu namanya sidang tahfidz. Alhamdulillah sudah dilaksanakan di SMP Pasundan 2, yaitu bagaimana pencapaian sampai ke sidang tahfidz. Nah, itu salah satunya adalah setoran hafalan ayat Quran. Nah, bagaimana setoran hafalan ayat Qurannya, kan sekarang lagi pandemi, anak-anak tidak ke sekolah tentunya. Iya, memang tidak ke sekolah, tapi bagaimana caranya supaya ini si anak menghafal dengan baik, dengan ini kemudian nanti disetorkannya kepada guru yang memang ditunjuk oleh sekolah. Oh, ini guru A misalkan harus membimbing anak 7A, 7B dan seterusnya. Jadi langsung ada gurunya khusus gitu, tidak sembarangan guru untuk menyetorkan hafalan ayat Quran. Itu ya unggulan yang pertama. Oh, berarti online gitu ya dikirim? Iya, online. Bisa video call, bisa Zoom. Oh. Ya. Kemudian setoran amalia harian. Nah, ini kalau amalia harian itu berupa buku ya. Yang di dalamnya itu ada tanggal hari, sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kemudian dia baca tadarus Quran di rumahnya atau tidak. Nanti di akhir ada tanda tangan orang tua dan kemudian itu disetorkannya sebulan sekali ke siapa, yaitu ke wali kelas tentunya ya. Kalau buku amalia harian itu ke wali kelas yang menandatangannya. Jadi, melihat. Tapi amalia jadi gimana? Amalia tuh seperti apa isinya? Ini amalan yang dilakukan setiap hari. Contohnya sholat duhur. Si anak itu sholat duhur itu tidak hanya dicentang, aku sholat duhur nih, centang-centang, tidak. Tapi si anak itu jam berapa dia melaksanakan sholat duhur, misalkan jam 12.30, dia tulis jam 12.30 sampai jam berapa, nggak mungkin kan 5 jam kalau sholat. Ya. Sholat asar, maghrib, begitu. Itu yang disebut setoran hafalan amalia. Iya, amalia harian. Maksudnya amalan harian kita. Yang kemudian program unggulan yang lainnya sholat duha dan sholat asar berjamaah. Alhamdulillah selama masa kepemimpinan Dr. Anas Api Hamdani MPD, sholat duha dan sholat asar berjamaah itu sudah dilaksanakan. Ketika masa pandemi ini ya lain lagi ya, karena bukan keinginan dari sekolah kan, tidak melaksanakan sholat duha dan sholat asar berjamaah. Sholat sekolahnya itu sendiri kan tidak datang ke sekolah. Tapi alhamdulillah sebelum masa COVID itu sudah berjalan. Kami karena sekolah siang tentunya sholat asar berjamaah
Kalau Jadi sholat zuhurnya tidak, mereka sebelum ini ya, masing-masing di rumah. sebelum masuk ke Ya, kelas. sebelum istirahat dulu, Oh, baru gimana ini ya, gimana jadwal sholat oh oke. asarnya. Ya, kalau misalkan kadang-kadang kan sholat asar itu ada jam 3 kurang, ada Hmm. jam 3 lebih, nah itu fleksibel nanti Berarti kalau mengatur sholat zuhur waktunya. enggak? Sholat zuhur tidak, Oh, oke. karena jam masuk itu jam 12.20. Oh, Jadi iya. kadang-kadang mereka sudah sholat di rumah. Kalaupun misalkan belum sholat di rumah, nanti ada waktunya bergiliran sholat di masjid. Ya. Kemudian bimbingan ikro. Nah ini ya, bimbingan ikro ini untuk orang tua yang baru, siswa-siswa yang baru, jangan khawatir jika putra-putrinya belum bisa membaca Al-Quran. Hmm. Di SMP Pasundan 2 juga ini kami ada program bimbingan ikro, yaitu yang mereka yang belum paham, yang belum bisa membaca Al-Quran. Kami bimbing dari Iqro 1 sampai Iqro 6, insya Allah jika sudah selesai dari Iqro 1 sampai Iqro 6, insya Allah Al-Quran juga bisa. Nah, kapan itu waktunya? Kapan? Mungkin bentrok, kan kita belajarnya siang. Oh tidak, kalau bimbingan Iqro itu waktunya pagi hari. Dari jam 10 misalkan, sampai jam 11 istirahat, nanti dilanjutkan lagi belajar. Jadi mereka yang belajar Iqro tidak langsung pulang, tapi langsung belajar. Oh, Karena nyambung waktunya. berarti mereka apa? Dari pagi, dari Ya jam dari jam 10. 10. Jam 10 atau jam setengah Oh, 11. udah pakai seragam kayak gitu. Iya, Udah udah siap pakai sekolah. seragam, udah siap Oh. sekolah. Kemudian ada Jumat Berkah. Jumat Berkah itu alhamdulillah sudah berjalan juga, tapi ya karena Covid ini kami tidak bisa bergerombol karena apa ya, alhamdulillah kalau masyarakat itu jika ada Jumat Berkah, kita sudah bagaimanapun caranya untuk tidak bergerombol tetap Ya. aja. Makanya untuk saat ini tidak dulu, mungkin lihat kondisi, lihat situasi. Alhamdulillah itu Jumat Berkah, biasanya kita bagi-bagi nasi kuning atau sembako kemana itu, ke bapak-bapak beca, sopir, ke yang sekiranya yang tidak apa, yang kita lihat oh ini kasihan, berikan. Tempatnya di sini, di depan atau di mana? Oh tempatnya kita Bebas. ke terminal, Oh. ke jalan-jalan yang biasa dilewati oleh anak-anak kita. Misalkan angkot yang mana ya, banyaknya anak-anak kita pakai, kalau ke sekolah pakai angkot. Nah itu kita biasanya ke ini, ke daerah Muhammad Toha. Karena orang tua atau anak-anak SMP Pasundan 2 itu banyakannya dari daerah sana. Oh. Jadi kita untuk memberikan apa Jumat Berkahnya ke daerah sana. Ada juga yang ke Pagarsi, ke ITC gitu. Nah, yang terakhir adalah Tadarus Quran dan Asmaul Husna. Tadarus Quran itu merupakan program kita yang terakhir. Insya Allah mungkin ada lagi program yang lainnya. Tadarus Quran itu sudah dibiasakan membaca Al-Quran sebelum pembelajaran dimulai. Jadi anak siswa-siswi SMP Pasundan 2 diwajibkan membawa Al-Quran setiap hari, diwajibkan membawa mukena untuk perempuan, kalau untuk laki-laki kan sudah pakai celana panjang, jadi tidak usah bawa sarung lagi. Tadarus Quran itu tidak hanya dilaksanakan oleh siswa-siswinya, tapi ibu bapak guru Sipitas SMP Pasundan 2 mulai dari TU, dari guru, itu punya program Tadarus Quran, yaitu hari Jumat. Jadi ibu bapak guru itu melaksanakan Tadarus Qurannya di hari Jumat sebelum sampai sekitar jam 10:30 sampai menjelang Jumatan, karena bapak gurunya kan harus Jumatan. Itu program kami yang terakhir yaitu Tadarus Quran dan Asmaul Husna. Asmaul Husna juga sudah alhamdulillah waktu 2 tahun ke belakang mungkin ya, ini idenya Bapak Kepala Sekolah untuk menyemangati anak-anaknya supaya hafal Asmaul Husna sampai ada lomba gitu. Nanti misalkan siapa yang hafal benar panjang pendeknya itu nanti akan diberi hadiah. Dan alhamdulillah ada sudah gitu, ada ke 1, ke 2, 3 sama mereka itu dapat HP. Wah. Iya. Jadi teman-teman nih gitu, ya, anak-anak supaya lumayan tuh HP. Jadi dari sekarang ngafalin Asmaul Husna ya.
Iya, Biar dapat Asmaul. HP. Dan sekarang ada lagi yaitu hafalan ayat Quran. Nanti ada Oh, oke. sidang tahfidz juga. Hmm. Kemarin juga sudah ada ya sekolah atau bapak kepala sekolah itu memberikan hadiah bukan apa-apa ya untuk Ya, menyemangati biar anak semangat ya itu. Jadi ya lumayan lah walaupun tidak besar. Paling itulah program-program unggulan dari SMP Pasundan 2 yang sampai saat ini yang mungkin kedepannya mudah-mudahan ada tambahan lagi. Kalau dikurangkan kan tidak ya. mungkin ya. Jadi kan sudah bagus masa iya dikurangkan. Oke. Itulah. Jadi dengan pengalaman ya, pengalaman. Maksudnya dengan sekolah ini berdiri dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang ini, jadi program unggulannya emang terbaik sih, bener. Jadi apa sih tagline-nya Bu? SMP Pasundan 2 Kota Bandung itu? Ini Sekolah religius. ya Nah, ya sekolah religius atau religious school gitu. Jadi religious school. ya pantas lah gitu untuk program unggulannya seperti ini gitu. Jadi jangan lupa ya untuk orang tua, mama papa di rumah atau teman-teman yang mau sekolah atau menitipkan anaknya di sini gitu bisa langsung datang ya Bu ke Iya, jalan apa ini? ke Jalan Pasundan Nah, nomor 32. Jalan Pasundan nomor 32 Kota Bandung. Pokoknya di tengah kota deh. Kalian juga pasti bakal tahu lah, pasti bakal udah tahu gitu. Jadi sekali lagi Bu dengan atas nama Ibu. Ibu Nah, Nice Ibu Nais Kaisi dan saya sendiri, Jer, kita udahan aja ya. Nanti kita ketemu lagi sama aku. Jadi, yaudah, makasih semua. Selamat sore. Bye. Dah.